Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2. Kata Siti, aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo mengamati. Amatilah gambar benda-benda berikut. Nah, seperti pada gambar ya. Di situ ada patung, ada guci, ada tempat nasi, ada piring, dan lain sebagainya. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah memiliki 3 sisi, yakni panjang, lebar, dan tinggi, menempati ruang, dan memiliki volume. Ayo membaca anak-anak. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni di 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Kemudian yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Kemudian yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain.
Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut supaya kamu lebih memahami karya benda tiga dimensi. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk tiga dimensi? Ya, memiliki tiga sisi ya, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Menempati ruang dan memiliki volume dan dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis benda karya tiga dimensi? Ada tiga jenis ya. Satu, benda kubistis yang berbentuk kubus atau balok ya. Kemudian benda silindris yang berbentuk seperti silinder. Kemudian benda bebas. Tiga, apa saja contoh lain benda tiga dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya meja, kursi, lemari, gelas, piring, botol, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda tiga dimensi? Ya, satu, buat sebuah sketsa sesuai selera. Dua, perjelas gambar sketsa. Tiga, tambahkan sisi agar gambar terlihat lebih hidup. Kemudian empat, beri efek bayangan. Ayo berlatih anak-anak, kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar tiga dimensi. Sekarang, perhatikan gambar benda tiga dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Tuliskan dalam buku tugasmu, ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Presentasikan di depan kelas secara bergantian. Ya, contohnya benda kubistis yaitu kulkas, lemari, meja, dan kursi. Benda silindris contohnya botol, guci, gelas, celengan berbentuk tabung, pipa, dan lain-lain. Kemudian benda bebas contohnya buah-buahan, sayuran, batu, dan lain-lain. Jenis benda tiga dimensi banyak bentuknya ya anak-anak. Kamu bisa menemukan benda-benda tiga dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut. Ya, sebelumnya di sini ada gambar ya, dengan di sini juga ada angkanya. Kalian bisa lihat ya di sini. Bentuk silindris yaitu pada nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 7. Kemudian bentuk kubistis. Kubistis itu berbentuk seperti balok atau kubus ya. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 dan nomor 9. Nomor 9 ini kotak tisu ya. Kemudian bentuk bebas. Bentuk bebasnya ada pada nomor 3. Ya, nomor 3, kemudian nomor 6. Nomor 6 ya. Ini berbentuk buah. Kemudian nomor 8. Ini juga buah. Dan yang kuning itu jagung. Yang orange itu adalah jeruk ya. Kemudian nomor 10. Nomor 10 itu adalah ikan. Ayo mengamati anak-anak. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Lakukan kunjungan secara kelompok ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat tinggalmu. Amati gerabah yang dijual atau dibuat perajin. Tuliskan nama gerabah yang termasuk jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi. Tuliskan sesuai 3 kelompok jenis benda 3 dimensi. Contohnya gambar ini ya, ini adalah termasuk jenis benda kubistis karena berbentuk
kubus atau balok. Kemudian yang ini guci, botol, dan mangkuk. Ini termasuk jenis benda silindris ya. Nah, kemudian yang ini adalah buah-buahan, itu jenis benda bebas. Sedangkan mangkuknya itu bentuk silindris ya. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Ayo berdiskusi anak-anak. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya kepada orang tua, kakak, guru, atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media ya. Jika kamu akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau orang dewasa. Kemudian tuliskan kembali dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, kalian bisa mencari tahu ya tentang Aladin dan lampu ajaib. Nah, tokoh-tokohnya adalah Aladin, sifatnya rendah hati, orangnya baik ya. Kemudian Jasmine, sifatnya baik hati, suka menolong, dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian Jin Biru, ya Jin Biru ini sifatnya hampir sama seperti Aladin, tapi agak menakutkan karena namanya juga Jin ya. Kemudian Jafar, sifatnya pendendam, jahat, suka menggunakan sihir dan licik. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya, maka saat membentuk ya, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amati gambar peristiwa berikut ya. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel, paman menimba dengan ember, dan perajin membuat gerabah berikut. Ya, nomor 1, anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Kemudian yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut ya. Kemudian perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat, tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut ya. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Coba tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya tarik atau gaya otot ya yang dilakukan oleh tangan manusia. Ya, tadi dilakukan oleh paman ya, menyebabkan ember yang berisi air bergerak ke atas. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Ya, gayanya adalah gaya tarik atau gaya otot yang dilakukan oleh tangan manusia, menyebabkan ketapel bergerak, berpindah tempat. Kemudian hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya tarik atau dorong atau gaya otot ya, otot tangan ya, yang dilakukan oleh tangan manusia.
yang menyebabkan tanah liat berubah bentuk menjadi bentuk yang diinginkan atau gerabah. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Apakah kamu merasa senang dengan kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu kesulitan dalam mengikuti kegiatan dalam pembelajaran hari ini? Coba renungkan, tuliskan hasil renunganmu dalam kotak berikut. Nah, silahkan kalian tuliskan di sini ya. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Coba amati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu bersama orang tua dan kakakmu atau kakakmu ya. Tuliskan peristiwa yang kamu amati. Tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini ada nama, tempat, daerah tempat tinggal, peristiwa yang diamati apa ya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu apa ya? Tadi sudah Ibu contohkan. Yes, kalian pasti bisa mengerjakannya ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.